Hello, everybody in Indonesia. My name is Brian, and good morning. I'm going to sing a worship song, which is it's a very old hymn in English. Its name is called "Be Thou My Vision." So enjoy the song. God bless you all. Be thou my vision, O Lord of my heart, not be all else to me save that thou art. Thou my best thought by day or by night, waking or sleeping, thy presence my light. Be thou my wisdom, and thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great Father, and I thy true Son. Thou in me dwelling, and I with thee one. Riches I heed not, nor vain empty praise. Thou mine inheritance now and always. Thou and thou only, O first in my heart. High King of heaven, my treasure thou art. O High King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joy, bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever before, still be my vision, O ruler of all. Still be my vision, still be my vision, still be my vision. O ruler of all. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Tuhan sudah tahu.
Mari kita baca bersama di dalam Matius 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Dan satu ayat lagi di dalam Mazmur 139 ayat yang keempat. Raja Daud berkata demikian, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan bahkan sebelum kita meminta kepada Tuhan. Seringkali saya alami bahwa saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang bahkan tidak pernah saya minta di dalam doa saya. Sedikit kesaksian, baru saja kami suami istri mendapat kado ulang tahun pernikahan dari Tuhan. Saya kebetulan mendapatkan sebuah bisnis trip atau perjalanan bisnis untuk pekerjaan saya ke luar negeri. Mengapa saya katakan ini adalah kado dari Tuhan? Karena yang pertama, saya tidak pernah meminta sebelumnya. Saya tidak pernah meminta kado pernikahan dari Tuhan. Kemudian, karena tanggal perjalanan bisnis trip saya bertepatan dengan tanggal ulang tahun pernikahan kami. Dan kami mendapatkan semua fasilitas yang terbaik di sana. Selain itu, bahkan kami mendapatkan cuaca yang terbaik pula. Padahal sebelum berangkat, saya sudah cek di ramalan cuaca, di kota itu seharusnya 1 minggu itu penuh dengan hujan. Namun pada saat di sana, Tuhan memberi cuaca yang terbaik untuk kami. Saya seringkali merenungkan hal-hal semacam ini. Bagaimana Tuhan tahu segala sesuatu walaupun kita tidak memintanya. Saya diingatkan bahwa ini adalah seperti hubungan antar suami dan istri yang begitu dekat. Saat saya menginginkan sesuatu walaupun saya tidak memintanya, suami saya tahu. Begitu pula sebaliknya. Bahkan, herannya, saat kami menggunakan masker dan hanya terlihat matanya saja, saya bisa membaca dari ekspresi mata suami saya, dia sedang senang atau tidak senang, dia sedang menginginkan sesuatu atau tidak menginginkan sesuatu. Begitu juga sebaliknya. Semakin dekat hubungan kita dengan seseorang, maka akan semakin kuat chemistry atau ikatan batin yang terjalin. Inilah alasan mengapa kita harus tetap berdoa walaupun Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan tanpa kita harus meminta. Karena sebenarnya tujuan dari doa bukan hanya sekedar meminta-minta atau bahkan sekedar ritual, tetapi tujuan sesungguhnya dari doa adalah relasi atau hubungan dengan Tuhan. Saat kita berdoa, kita sedang membangun relasi dengan Tuhan kita. Tuhan sangat senang saat kita mendekat kepadanya melalui doa, walaupun Tuhan sudah mengerti isi hati kita. Tuhan sudah mengerti isi hati kita. Dan sebaliknya, juga saat berdoa, kita sendiri diubahkan untuk kita semakin mengerti isi hatinya Tuhan. Kalau kita mengerti isi hatinya Tuhan, kita tidak hanya bisa bersyukur atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tetapi bahkan saat ada keinginan kita yang belum dikabulkan, yang belum tercapai, saat kita mengerti hatinya Tuhan, maka kita tidak akan pernah kecewa. Karena kita tahu pasti, saat Tuhan beri, itu yang terbaik untuk kita. Dan saat Tuhan belum memberi, waktunya nanti juga selalu pas, yang terbaik, tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu terlambat. Maka dari itu kita tidak perlu merasa kecewa atau khawatir, karena Tuhan sudah tahu segalanya yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Sekarang
Giliran kita untuk mendekat kepada Tuhan, untuk lebih memahami lagi isi hati Tuhan kita yang baik. Puji nama Tuhan. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang begitu baik Tuhan kepada kami. Engkau sudah tahu apa yang kami butuhkan, bahkan sebelum kami meminta kepadamu Tuhan. Engkau adalah Bapa yang baik Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, kami mengerti isi hatimu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, karena Engkau memiliki rancangan yang terbaik di dalam hidup kami. Engkau bekerja tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oh,